Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat datang di podcast kami yaitu Asa Bercerita. Perkenalkan, saya Radifa yaitu host yang akan memandu jalannya podcast pada kesempatan sore hari ini, dan di samping saya kita kedatangan tamu istimewa yaitu Bapak Dr. Andus Abdullah MT. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Ya, sekarang hari ke-5 puasa ya atau ke-6? Hari kelima. Kelima ya? Iya, kelima. Untuk versi pemerintah. Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Kami sangat berterima kasih Bapak karena alhamdulillah walaupun bulan puasa tapi Bapak tetap menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kami kali ini. Jadi Bapak ini merupakan dosen dari Prodi Teknik Geofisika dan juga salah satu dosen kajian lingkungan hidup. Jadi di sini Bapak sangat ada berkaitan penting juga dengan topik yang kita angkat, yaitu tragedi yang terjadi di air terjun Wera. Nah, pada hari Senin tanggal 26 bulan 2 tahun 2024 ada kejadian di air terjun Wera Kabupaten Sigi itu yang mana menewaskan 3 pengunjung, dan ini katanya sebelum kejadian ini dipicu oleh hujan deras, tapi katanya bukan kata ya, tapi karena dari lihat dari fisiknya itu ternyata salurnya itu kecil, bukan karena hujan deras. Jadi apakah ada faktor lain yang bisa menyebabkan tingkatnya debit air terjun di Wera ini, Bapak? Jadi kalau kita lihat bentang alam bagian hulu Wera itu ada cekungan-cekungan seperti saluran dan sangat sempit. Jadi meskipun hujan tidak deras, tapi karena saluran airnya sangat kecil, maka pasti alirannya deras. Kemudian di lokasi air terjun sendiri itu memang berbahaya, tidak rata. Itu tumpukan-tumpukan batu, disitulah orang biasa berjalan, lompat, foto dan sebagainya, ya, di kaki air terjun itu. Jadi ketika orang kumpul di situ tiba-tiba datang hujan deras, ya bisa hanyut dibawa oleh air deras. Dia deras karena salurannya kecil. Andai kata dia lebar, tentu tidak deras dia punya aliran. Terus Bapak kalau misalnya sudah tahu itu saluran airnya kecil, kenapa tetap dibuka sebagai tempat wisata gitu? Jadi itu bagian dari kawasan lindung, ya, bagian dari kawasan lindung. Kita tahu bahwa ada beberapa jenis kawasan lindung, ada konservasi, ada non konservasi. Yang konservasi itu contohnya KPA, kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam sendiri ada 3 macam, ada taman nasional, ada taman hutan raya atau Tahura, dan ada taman wisata alam. Kemudian ada namanya KSA, kawasan suaka alam. Di situ ada cagar alam, ada suaka marga satwa, dan yang lainnya. Jadi Wera ini sudah ditetapkan sebagai KPA, kawasan pelestarian alam, dengan tipe TWA, Taman Wisata Alam. Jadi dari namanya saja, pemerintah mengizinkan orang berwisata di Wera karena statusnya TWA, Taman Wisata Alam, yang merupakan bagian dari kawasan pelestarian alam. Begitu. Jadi memang diizinkan, bahkan difasilitasi. Di situ ada gedung pertemuan, ada tempat duduk. Kebetulan saya terakhir ke sana ya mungkin baru 6 bulan yang lalu ya. Saya ke sana bermalam dan cukup lengkap. Pagi-pagi ada penjual, ya, penjual nasi kuning, penjual makanan lokal, biskuit, minuman-minuman, soda, ya, kopi, teh, ada lengkap di situ. Cuma memang saluran air ini, sungainya atau terjunnya itu cukup susah dijangkau dari lokasi yang saya maksud tadi. Di situ ada kafe, ada tempat duduk, ada gedung pertemuan, ya. Tapi banyak orang ke sana karena mereka kejar air terjunnya itu, air terjunnya. Bahkan kalau malam hari sangat berbahaya jika
wisatawan turun ke situ, apakah BAB atau buang air kecil. Nah, apalagi kalau hujan itu licin, mereka bisa tergelincir dan kemudian terbawa air. Nah, itu bahaya. Di situ. Sebenarnya ini meskipun sudah diberi status TBA, ada petugas di sana, katakanlah dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, karena TBA ini kan dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, atau mungkin dari Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah atau Kabupaten Sigi yang aktif memberikan petunjuk kepada pengunjung, ya. Jangan sampai beraktivitas, foto-foto, bercandaria, kemudian terjadi musibah kepada para pengunjung. Itu yang harus dilakukan oleh Dinas Pariwisata Sigi atau Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah atau Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah bersama masyarakat sekitar, ya. Nah, gitu. Terus Bapak, wisata air terjun Wera kan tadi Bapak bilang sudah ditetapkan sebagai TWA, Taman Wisata Alam. Jadi kira-kira apakah ada alat seperti kayak misalnya kayak BMKG begitu kan, ada alat bisa mendeteksi bahwa nanti gempa akan terjadi lagi atau mungkin akan terjadi tsunami, sudah diberi peringatan kayak aplikasinya begitu. Nah, kalau untuk air terjunnya ini kira-kira untuk kedepannya apakah ada alat yang bisa memungkinkan untuk mendeteksi supaya pengunjung juga tidak seenaknya ke sana karena tahu ada peringatan gitu. Maksudmu peringatan dini? Iya. Peringatan dini itu BMKG sudah sampaikan. Beberapa jam sebelum terjadi hujan deras, angin atau apa, kan BMKG sudah merilis datanya. Iya. Akan berpotensi terjadi di wilayah ini, lewat di wilayah ini. Tinggal masyarakat supaya bisa membaca. Ya itu. Oh, berarti kurangnya masyarakat saja yang kurang baca. BMKG itu sangat rutin datanya, ya. Baik stasiun meteorologi, baik stasiun klimatologi, baik stasiun geofisika itu sangat lancar data dirilis kepada masyarakat. Tinggal masyarakat manfaatkan. Itu satu. Kemudian ada juga namanya peringatan dini alamiah. Kalau sudah dengar suara gemuruh, jangan turun ke sungai, harusnya sudah lari. Karena suara gemuruh itu kan air yang datang. Pasti akan terjadi bencana gitu kan, Pak. Suara gemuruh apa itu? Malah turun ke sungai, malah ke lokasi air terjun. Ya kamu tuh air terjun. Suara gemuruh itu bisa dijadikan peringatan dini untuk air yang sedang menuju ke lokasi kita. Jadi peringatan dini ada yang sifatnya ilmiah seperti yang dirilis oleh BMKG, ada juga yang sifatnya lokal. Artinya sudah terbiasa masyarakat mengetahui di desa ini kalau ada suara gemuruh itu biasanya banjir mau datang. Biasanya kalau ada bunyi begini itu berarti ada tanda-tanda longsor. Itu kearifan lokal, ya. Jadi peringatan dini itu tidak selamanya harus yang melalui jalur ilmiah. Jalur lokal itu justru lebih sangat efektif karena masyarakat sudah turun-temurun mengetahui hal tersebut. Jadi di Wera itu begitu ada gemuruh, tinggalkan memang itu air sungai kecil yang ada di bawah dan sekitar air terjun segera naik ke lokasi yang ada tulisan Taman Wisata Alam, yang ada gedung pertemuan dan ada lapangan di situ, ada kafe, segera ke situ. Ya, jangan ikuti alur sungai ke bawah, itu berbahaya, bisa terbawa sampai Sungai Palu. Tapi langsung minggir ke arah TV, ke arah yang ada gedung pertemuan di Wera, ya. Dusun Wera ini kan sebenarnya Wera ini bukan desa, dia dusun dari desa Balumpewa. Dusun dari desa Balumpewa. Di sekitarnya itu ada lagi desa lain, ada desa Pebuno, ada desa Kaleke, ke arah selatan agak jauh ada desa Pesaku. Tapi dusun Wera sendiri bagian dari desa Balumpewa, ya. Pusat desanya di atas gunung, ya, di atas gunung. Jadi para wisatawan juga itu kalau ke sana agak susah juga mencapai pusat desa Balumpewa ini karena di atas gunung, lebih jauh dibanding lokasi air terjun ini sendiri, ya. Begitu.
Terus Bapak, bagaimana tanggapan Bapak? Apakah Bapak tetap setuju air terjun Wera ini tetap sering dikunjungi atau bagaimana Bapak? Ya selama statusnya TWA tidak bisa dilarang orang. Tidak bisa. Cabut dulu statusnya sebagai taman wisata, baru larang orang. Ya, nah, selama dia berstatus TWA Taman Wisata Alam tidak bisa dilarang. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah menjadikan kejadian beberapa hari lalu mengorbankan 3 jiwa sebagai pelajaran untuk lebih hati-hati lagi. Bagaimana membuat sistem mitigasi bencana di lokasi tersebut. Ya, itu yang paling penting. Pencegahannya seperti apa, mitigasi fisiknya seperti apa, mitigasi non fisiknya seperti apa, kesiapsiagaannya seperti apa, peringatan dininya seperti apa. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk disampaikan kepada masyarakat sekitar, kepada pengelola, dan kemudian pengelola menyampaikan kepada setiap pengunjung yang datang. Jadi tidak boleh ditutup karena statusnya TWA Taman Wisata Alam. Oh, jadi masih tetap bisa berkunjung. Iya, secara hukum tidak boleh ditutup. Kecuali dirubah statusnya. Nah, lokasi terlarang misalnya. Zona merah. Nah, itu tidak boleh, ya. Nah, lokasi terlarang zona merah tidak boleh orang ke sana. Tapi selama statusnya masuk nama TWA Taman Wisata Alam Wera tidak boleh dilarang pengunjung ke sana. Menunda sementara boleh dengan alasan ada perbaikan, ada ini boleh, tapi sebatas sementara. Oh, tidak bisa selama ditutup. Tidak bisa. Nah, jadi kalau saya tetap dibuka, tinggal bagaimana kejadian beberapa waktu yang lalu yang mengorbankan 3 nyawa siswa itu menjadi pelajaran untuk melakukan perbaikan ke depan, terutama keselamatan para pengunjung. Ya, dengan membuat program pengurangan risiko bencana di lokasi tersebut. Terus Bapak di sini apakah ada langkah-langkah tambahan yang bisa diambil untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat untuk kita sebagai mahasiswa? Apa kita kayak kasih biar saja tuh bagaimana Bapak? Nah, kamu sebagai mahasiswa itu harus peduli dengan hal tersebut. Jangan ada kejadian begitu langsung kamu tutup telinga, tutup mata dan sebagainya. Jadi saya setuju dengan kegiatan kamu ini, artinya ada kepedulian dengan peristiwa tersebut, dan pada kesempatan ini tentu ada sedikit solusi yang bisa disampaikan kan. Nah, kalau bisa kamu bilang jalan-jalan seperti apa sih itu lokasi TWA itu, tapi tidak perlu bermalam. Oh, cuma Datang saja. Nah, harusnya kamu sudah pergi ke sana sebelum ini di. Tapi jadi korban selanjutnya. Nah, yang ke depan itu yang perlu diatur di sana, termasuk jika pengunjung bermalam, tidak boleh turun ke sungai, tidak boleh ke air terjun kalau hari sudah segelap, apalagi kalau malam hari. Oleh karena itu, di sekitar gedung pertemuan yang di atas lokasinya itu, toiletnya harus lengkap, airnya harus selalu ada. Karena biasa orang beralasan turun di aliran sungai di Wera itu dengan alasan untuk BAB, untuk kencing. Itu berbahaya, apalagi kalau hujan licin. Terperosok misalnya bisa dibawa oleh aliran air. Aliran airnya kecil, besar, kencang karena salurannya kecil. Ya, jadi di sana juga pengelola harus selalu menjaga toiletnya, ketersediaan air. Jangan sampai karena kosongnya itu pengunjung punya beralasan untuk turun meskipun sudah malam atau sore atau sudah gelap padahal licin. Ya, nah, gitu. Pokoknya harus full pengelolaan. Semua yang dibutuhkan oleh pengunjung harus disiapkan. Lanjut. Jadi peran mahasiswa juga tuh sangat penting, jangan hanya sekedar melihat berita saja, tapi kita juga perlu banyak informasi Bapak tentang air terjun di mana saja supaya tidak ada korban selanjutnya. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bapak dan juga waktu yang Bapak berikan kepada kami. Itu yang dapat kami bagikan hari ini, dan juga kesimpulan yang dapat saya ambil hari ini berarti air terjun Wera itu memang merupakan tempat wisata, tapi seharusnya kita juga kalau hendak pergi ke tempat wisata kita cari tahu dulu tentang wisatanya bagaimana terus badannya ya. Iya, jadi kondisinya bagaimana supaya tidak ada kejadian yang kita tidak inginkan, apalagi itu terjadi pada kita.
Jadi sekian dari saya Radifa mengucapkan salam keselamatan untuk kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.